Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat mitra-mitra Traninet di seluruh dunia dan juga mungkin para mitra Paytrend ya, pengguna Paytrend e-money di seluruh dunia. Hari ini, siang ini kita hadir kembali di acara Traninet Update. Tepuk tangan dong. Aduh, sepi nih. Jadi, kali ini Traninet Update kita saya nggak sendiri ya, saya ditemani oleh Bapak Tubagus Ferry ya. Tepuk tangan mana Pak Tubagus Ferry? Pak Tubagus Ferry baru kelihatan ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat. Oke, baik. Nah, hari ini seperti biasa karena judul acaranya Traninet Update, berarti ada sesuatu yang harus diupdate. Betul Pak Ferry ya? Betul banget. Oke, jadi hari ini kita akan memberikan sebuah informasi terbaru yang ini apa bisa disebut apa Pak? Pre-launch atau lebih baik ke inovasi inovasi memudahkan mitra. Oke, jadi akan ada sebuah inovasi baru di Virtual Office, terutama di fitur untuk pembelanjaan mitra, betul? Nah, apa sajakah fitur-fiturnya dan seperti apa nanti fitur barunya yang akan ke depan muncul, akan dilaksanakan itu seperti apa? Nanti Pak Ferry yang akan menjelaskan lebih detailnya seperti apa ya. Nah, mungkin langsung saja nih Pak Ferry. Saya coba flashback bahwa ini kan fiturnya yang baru di VO ya, Virtual Office ya. Yang saya pahami adalah ketika saya mitra nih, saya mau belanja produk, sekarang ini kan ada dua ya. Saya bisa ke ke Virtual Office, melalui Virtual Office saya belanja, nanti barang dikirim dari kantor. Yang berikutnya, mungkin saya kan sekarang udah ada stokis ya, saya tinggal datang ke stokis nih, buat beli produk seperti itu. Yang sekarang ya, jadi kalau yang ke stokis kan tinggal datang. Nah, kalau yang di Virtual Office ini kan, yang saya pahami saya harus buka menu. Nah, masuk ke VO ya kan, lalu pilih menu produk, lalu pilih beli produk, seperti itu, simple seperti itu, dan kita tinggal ikutin aja langkah-langkah selanjutnya, itu pilih produknya, udah dipilih, tinggal bayar. Gitu kan, seperti itu. Nah, untuk ke depan nih ada kejutan-kejutan apa, atau ada tambahan fitur-fitur yang mungkin bisa memudahkan mitra untuk berbelanja ya, gitu. Seperti apa Pak? Ya, jadi sebetulnya tidak signifikan, tapi mempermudah untuk mitra-mitra melakukan transaksi belanja. Jadi gini, sama aja. Jadi pas masuk ke Virtual Office, tetap dari Virtual Office, pilih produk, pilih belanja, sama pilih barangnya apa, quantity gitu kan ya, ada masuk nilainya. Nah, pas di situ mau klik melanjutkan, jadi melanjutkan beli, kan dulu kan langsung kirim kantor pusat atau ambil sendiri gitu kan, bisa pilih alamatnya, bisa gitu ya di situ. Nah, ini ada pilihan lagi, ada baru rupanya di sini. Jadi ada menu baru. Pas saat Anda memilih pilih produk dan lanjutkan, itu ada dua option pilihan Pak. Option apa tuh? Yang pertama adalah tetap diambil di kantor pusat, ya, tapi dalam bentuknya diambil dalam bentuk fisik. Yang satu lagi diambil dalam bentuk voucher. Jadi produknya bisa jadi voucher Pak. Bentar. Ini menarik nih ya. Menarik nih. Sebelum jauh dan biar teman-teman nggak ketinggalan jauh informasinya dan biar lebih jelas mungkin, saya coba ulangin ya Pak Ferry ya. Jadi gini, kalau dulu saya hanya belanja melalui VO, ketika melalui VO saya pilih produk, setelah pilih produknya kelihatan nominalnya, lalu saya tinggal input alamat mau dikirim atau saya ambil, setelah itu bayar ya. Yang dulu seperti itu. Jadi untuk ke depan ini, setelah saya login, saya masuk ke menu produk, lalu saya pilih beli produk, setelah saya tentukan produknya apa, lalu saya lanjutkan, itu akan muncul opsi baru. Opsi baru yaitu saya akan memilih produk ini, saya ambil dalam bentuk fisik atau bentuk voucher. Betul, itu ya. Betul. Ya, itu ini satu-satunya di dunia ini. Betul. Luar biasa ini. Jadi dengan voucher ini memudahkan mitra-mitra untuk beli barang, nggak usah bawa barang dulu gitu. Jadi voucher aja, yang penting poinnya udah masuk dulu. Skornya udah masuk dulu gitu. Oke. Jadi gini ya, kita memfasilitasi misal nih ada mitra yang katakanlah dia
beli produk, tetapi rencananya ini mau dijual nih, cuman belum ada pembeli saya nih. Nah, ya kan, mau ada pembeli, ya udah saya pilih voucher dulu aja. Nah, pilih voucher dulu, nanti skor saya itu bisa langsung bisa masuk skornya kan. Nah, baru nanti saya kalau saya ada pembeli konsumen yang mau beli ke saya, baru saya berarti klaim ya. Sistemnya klaim. Voucher itu bisa tukar ke kantor pusat atau ke stokis terdekat. Jadi bisa langsung ambil barang di stokis gitu. Oh, oke. Jadi gini, ketika saya sudah membeli, ya kita flashback dikit ya. Kita beli produk nih, saya beli produk, lalu saya masuk ke VO, beli produk, lalu ambil pilihan bahwa kan ketika lanjutkan ya, kita lanjutkan ada pilihan nih baru. Fitur baru, mau diambil dalam bentuk fisik atau mau diambil dalam bentuk voucher. Betul. Anggaplah saya ambil voucher lah, gitu kan, voucher aja dah. Jadi saya kayaknya belum belum ada konsumen nih yang mau beli, gitu kan. Oke, kalau kayak gitu, voucher nih. Nah, voucher ini bisa saya klaimnya di kantor, atau bisa klaim di stokis. Bisa. Oh. Seperti itu. Ya. Ini beda nggak kalau seandainya saya ambilnya fisik, Pak Ferry? Kalau ambil fisik tentunya beda lah ya. Karena ambil fisik nanti ada 2 opsi lagi, Pak. Oh, ada 2 opsi lagi. Ya, pas ambil fisik ada pilihan. Yang pertama kan sebelumnya hanya ambil di kantor pusat atau kirim ke alamat sendiri. Nah, ada pilihan lagi, jadi bisa langsung dibeli di stokis. Ambil di stokis. Beli di stokis ya, pilih di stokis barangnya. Pilih di stokis, ambil. Berarti barangnya itu nanti bisa ngambil di stokis gitu kan? Stokis yang dipilih. Oke. Jadi intinya nggak berbeda jauh, cuma intinya gini, yang menjadi dasar perbedaan adalah kalau yang sekarang maksudnya, kalau yang sekarang adalah ketika kita belanja produk bisa langsung ke stokis. Betul. Ya, kalau sekarang nanti ke depan itu bahwa kita bisa beli produk melalui VO, tapi ngambilnya di stokis. Bisa. Oh, bukan hanya dikirim dari kantor pusat, tetapi kita bisa ngambil stokis. Jadi kalau begitu saya sedikit menyinggung ke ini ya, sedikit melebar dikit ya ke stokis ya. Melebar sedikit ke stokis bahwa gini, fungsi dari teman-teman stokis ini nanti ke depan berarti akan menjadi benar-benar full menjadi perpanjangan tangan perusahaan. Karena apa? Maksudnya gini, Pak, ketika saya beli di produk belanjanya di VO, lalu saya tentuin nih saya ambil produknya di stokis A. Otomatis kan kalau saya beli di saya barang dikirim dari kantor memerlukan waktu lama nih. Betul. Katakanlah memerlukan waktu 3-4 hari gitu kan. Tapi saya perlunya urgent. Nah, jadi saya beli di VO, tetapi saya ambil di stokis terdekat dari tempat saya gitu ya. Iya, betul. Hari Gambarnya itu bisa ambil langsung. Kalau di stokis hari itu bisa ambil juga. Iya, jadi kan kalau misalkan saya punya, maksudnya stokis paling jaraknya 2-3 kilo lah dari rumah saya misalkan kan, bisa saya datengin. Atau misalkan nggak apa-apa, sama-sama nih, katakanlah gini, sama-sama dikirim ya, sama-sama dikirim. Tapi kalau dikirim dari kantor pusat di Bandung, dengan dikirim dari tempat stokis yang terdekat, itu lamanya beda. Kalau dari stokis itu paling cuma perlu waktu sehari, gitu ya. Betul. Nah, kalau mungkin dari Bandung bisa 7 hari atau berapa hari gitu ya, seperti itu. Banyak, apalagi sekarang dengan kondisi seperti ini ya. Iya. Nah, mungkin bisa diulangi lagi Pak Ferry, alurnya itu biar jelas nih teman-teman ya. Jadi tadi setelah pilih produk ya, lalu kita lanjutkan, muncul pilihan opsi baru kan. Muncul pilihan opsi baru. Opsi baru ini ternyata kita sekarang bisa beli produknya, mau ngambilnya bentuk fisik atau bentuk voucher. Betul. Luar biasa. Jadi vouchernya itu langsung berhubung dengan nomor ID Mitra ya. Jadi dengan ID Mitra otomatis sudah ada vouchernya, jadi bisa diambil di mana saja. Jadi nggak perlu pilih stokis mana, tapi bisa diambil dengan itu, bisa ke stokis terdekat misalnya. Misalnya mitranya ada di Surabaya, dia ke Pak Jasman bisa ambil langsung di situ. Tapi waktu itu dia harus milih dulu nggak stokisnya? Nggak ada. Kalau voucher tidak, bebas. Oh, kalau voucher dia karena bisa cairkan kapan aja gitu kan. Oh, oke. Siap. Bisa aja gini. Saya mau ke misalnya ada stokis misalnya di Kalimantan misalnya. Ada stokis di Kalimantan. Dia nggak mau bawa capek-capek berat-berat lah bawa
ke Kalimantan gitu kan, biasanya beli aja di sini VO voucher, nah di Kalimantan tinggal ambil ke stokis seperti itu ibaratnya kan. Iya, jadi misalkan nih ya, contoh nih, saya sebenarnya adalah katakanlah saya orang Kalimantan. Nah, cuman posisinya katakanlah saya persediaan InnoLife saya habis nih. Nah, gitu kan? Persediaan InnoLife saya habis, cuman saya perlu cepet. Nah, ya udah saya beli sekarang melalui VO, tapi posisi saya di luar kota. Ya nggak apa-apa, tapi nanti saya belinya ambilnya voucher ya. Ambil voucher lalu tinggal saya ambil atau klaim vouchernya di stokis terdekat saya. Ya, betul. Oh, gitu ya. Betul, gitu aja. Jadi sebenarnya ya ini memudahkan mitra-mitra juga kita kalau misalkan dia tidak mau ibaratnya mau menunggu kan? Maksudnya gini, ini akan memudahkan mitra-mitra sama. Jadi ada beberapa teman-teman atau kita mengakomodir bahwa ketika kita belanja sebuah produk, mungkin kita nggak mau nyimpen dulu nih. Nah, sebelum ada konsumen, nggak apa-apa lah. Anggap aja barang itu di tepi kantor ya. Betul. Anggap aja barang itu. Jadi saya ambil vouchernya dulu aja. Nanti ketika ada konsumen beli, nah baru saya klaim. Bisa kayak gitu ya, Pak Ferry ya. Sebetulnya alasan untuk jadi voucher banyak sih sebetulnya. Apa aja itu Pak Ferry misalnya? Pertama untuk memudahkan mitra-mitra kita kalau dia mau ngejar skornya misalnya. Ngejar skor, kan ada orang kadang-kadang kan. Oke. Ya, jadi untuk mengejar skor. Untuk mengejar skor. Terus apa lagi ya? Untuk dia juga kayak tadi kalau dia mau jalan-jalan atau kemana gitu kan, dia tinggal bawa voucher, tinggal tukerin aja. Jadi nggak usah bawa-bawa produk. Misalnya dia mau presentasi ke daerah mana gitu kan, bawa-bawa produk kan berat atau gimana seperti itu kan. Tinggal ke stokis, tinggal tukar aja saat itu juga. Oke, di stokis di kota tersebut, di tempat dia melakukan presentasi, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah ini menarik sih ya, karena kalau menurut saya ini adalah inovasi spektakuler. Jadi belum ada nih kayaknya nih. Belum ada di dunia persilatan, maksudnya di dunia direct sellingan itu yang konsepnya kayak gini ya. Nggak ada. Ya, nanti kita akan coba jawab-jawab nih dari pertanyaan teman-teman ya. Misalkan nih salah satunya untuk beli voucher. Beli voucher, bukan beli voucher bahasanya nih, salah nih kayaknya ya, nggak boleh. Jadi gini. Beli produk. Jadi gini. Saya luruskan lagi nih, ini kalau beli voucher nanti kesannya kita jualan voucher, bukan, salah. Jadi gini, kita beli produk tetap nih. Cuman karena mungkin teman-teman ini saya nggak mau nyimpen dulu produknya simpen di kantor dulu aja. Nah, ya kan biar tetap ini karena nunggu ada konsumen. Nah, saya mending dalam bentuk voucher dulu aja. Nah, ketika nanti ada konsumen beli, nanti saya baru tukerin tuh vouchernya. Jadi tetap yang kita beli ini produk ya, yang kita beli adalah produk, bukan beli voucher. Bahasanya mau diluruskan ini Kang siapa tadi? Kang Irfansa nih di Banjarbaru kalau nggak salah ya, Banjarbaru. Nah, nanti jadi ini lebih sedikit ini lagi Pak Ferry, maksudnya saya akan menegaskan lagi dari fungsi teman-teman dari stokis ya. Jadi teman-teman stokis nanti benar-benar hanya jadi perpanjangan tangan perusahaan. Betul. Jadi setiap mitra nanti belanjanya melalui VO ya. Melalui VO semua nanti jadi diambil ke stokis. Nah, nanti berarti fungsinya yaitu stokis itu mempermudah jarak, mendekatkan jarak. Nah, jadi yang harusnya dikirim berapa hari dari kantor pusat, kalau ada stokis ya tinggal datang aja, hari itu bisa langsung diambil gitu. Seperti itu ya Pak Ferry ya. Betul. Tapi mungkin mengenai ini ya, ongkir ya Pak ya. Ongkir. Diperjelas juga di sini, jangan sampai berarti kalau di stokis nggak ada ongkir dong. Wah, salah juga. Oh iya. Jadi harusnya tetap, karena kan fungsi tetap ada ongkir, karena kan apa? Karena fungsi stokis adalah kita kembalikan bahwa fungsi stokis adalah perpanjangan tangan nih perusahaan. Jadi untuk mendekatkan teman-teman dengan kantor lah katakan gitu ya, perwakilan perusahaan, sehingga produknya yang dibeli itu bisa langsung diambil. Betul. Gitu. Jadi ketika saya beli hari ini, ketika tidak ada stokis di tempat saya, katakanlah, saya harus nunggu loh. Betul. Saya harus nunggu 5 hari mungkin, ya kan 6 hari kalau tempatnya jauh ya. Betul. Tapi ketika ada stokis di daerah saya tinggal mungkin naik motor, ambil ya kan. Dan
cukup mungkin perjalanan 20 menit, 30 menit sampai. Nah, itulah fungsi dari stokis. Jadi untuk perwakilan perusahaan untuk mendekatkan teman-teman gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Untuk yang ini paling yang voucher dengan PUT itu, voucher itu ibaratnya seperti ini ya. Jadi itu kan beli produk. Enggak, jadi beli produk. Jadi maksudnya Kang Irfan tadi itu adalah bisa nggak beli produk dengan PUT. Itu poin Pak Ferry. Nah, ada lagi berikutnya adalah apakah voucher tersebut memiliki batas waktu tertentu penukarannya? Nah, ini. Kalau saat ini sih tidak ada batas waktu. Ya. Oke, untuk apa namanya? Untuk yang saat ini belum dibuat ketentuannya. Ya. Karena gini, karena kita voucher ada nilainya. Voucher itu tidak bisa ditukar dengan produk yang lain. Jadi voucher itu Innolife misalnya ya, hanya bisa ditukar dengan Innolife. Nggak bisa dengan yang lain. Karena voucher itu sudah link langsung ke produk. Jadi tidak mungkin bisa dipindah-pindah. Karena kalau misalnya misalnya PTNer simpen semua itu vouchernya, tetapi nggak ditukar tuh, kalau kita ada harga naik kan itu berubah tuh otomatis. Kalau misalnya ada perubahan sampai bertahun-tahun itu di keep gitu kan, nggak diambil kan bahaya juga. Kalau ada kenaikan harga, vouchernya itu tetap nilainya seperti itu, nggak mungkin kita bisa ambil. Oke, jadi voucher produk ini ya, voucher produk kita bahasanya ya. Voucher produk ini apa namanya, spesifik ya, spesifik. Ya, jadi ketika saya beli voucher, misalkan gini kan, kita emang beli produk dulu kan, kita pilih produk dulu. Betul. Produk apa yang kita beli, katakanlah saya beli Viagra atau Innolife gitu katakanlah. Atau saya beli 2 produk, satu Viagra, satu Innolife. Maka apa namanya, ketika saya sudah bayar ya, ketika saya pilih apa namanya voucher, nanti voucher itu otomatis akan mengenerate bahwa voucher yang satu ini khusus untuk Innolife, voucher yang satunya ini khusus untuk Viagra. Gitu ya Pak Firyan. Jadi tidak bisa bertukar bebas gitu ya, tidak bisa ya. Oke. Jadi memang apa namanya? Nanti kalau buat teman-teman yang mungkin belum paham ya, bisa langsung tanya melalui apa namanya, live chat. Ya, bisa live chat. Mau live chat atau mana, Langsung. Oh, melalui komen. Sorry. Jadi yang yang belum paham bisa langsung komen ya, komen. Mau nanya-nanya silakan komen di Facebook ya. Di Facebook ya? Di Facebook sama YouTube. Nah, nanti kita coba akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini. Ini masih mengenai voucher ya? Masih belum ke itu ya? Oke. Ya, oke. Mungkin bisa dilanjut. Ada update lagi apa lagi selain ini Pak Ferry? Jadi seperti ini Pak. Jadi setelah kita menu lanjut setelah memenuhi produk, kita pilih berapa banyak, apa aja produknya, detailnya, kita lanjut. Kan ada 2 opsi pilihan, voucher atau produk fisik. Yang tadi voucher kita sudah bahas ya. Voucher itu berarti produk yang kita beli itu akan bentuk voucher. Jadi voucher itu tidak bisa tukar barang lain, hanya barang-barang yang kita pilih itu, ya, itu bisa tukar di mana saja. Nah, kalau pilihannya fisik itu ada 2, kantor pusat sama seperti yang sebelumnya ya, bisa pilih alamat ke kita, atau ya, kirim di mana gitu, kirim kemana itu, pokoknya sesuai dengan orang pribadi sistem lah. dropship, ya, gitu. Atau stokis, pilih stokis di mana gitu. Jadi bisa pilih stokis di situ. Nah, di situ pilih stokis mana, langsung melakukan pembayaran. Jadi bisa langsung ambil di stokis tersebut yang sudah dipilih. Jadi berarti harus memastikan bahwa si stokisnya tahu ya daerah si stokisnya ini di mana gitu. Jangan sampai misalkan nih saya di Surabaya pilihnya di Jakarta gitu kan. Ya kan, maksudnya stokisnya harus sesuai dengan demografi atau wilayah teman-teman ada. Jadi memang stokis itu difungsikan untuk mendekatkan tadi jarak dari teman-teman sama kantor gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau misalkan fisik ada pilihan opsi lagi setelah apa namanya? Kantor, setelah ini. Setelah lanjutkan tadi ya. Pilih produk, lanjutkan, lalu saya pilih bentuk fisik. Ya kan? Setelah bentuk fisik ada pilihan lagi. Pilihannya kantor atau stokis. Oh, pilihannya kantor atau stokis. Baru setelah itu muncul biaya. Ya, muncul biaya karena kan nanti akan menghitung ongkos kirim kan. Akan menghitung ongkos kirim gitu, seperti itu. Oh, iya. Mungkin minggu depan kita akan live ya. Jadi PTNer jangan kaget, kita sudah info sebetulnya hari ini. Jadi pas akan live seperti itu tampilan. Jadi kok jadi begini? Jadi jangan bingung gitu.
kok jadi ada voucher gitu. Kita infokan dulu. Oh, jadi ini mau live minggu depan? Iya, rencananya seperti itu. Betul. Oh, ini penting banget ini berarti. Jangan sampai ini buat yang nonton ya, buat yang nonton dan yang ini harus harus di-share nih, banyak-banyak nih linknya nih, ya. Share ke semua mitra bahwa akan ada inovasi terbaru. Inovasi terbaru dari Traninet ya dalam perihal pembelanjaan ya, pembelanjaan atau metode lah, kita sebut metode pembelanjaan di Traninet ini akan ada sesuatu yang baru. Nah, jangan sampai nanti mitra-mitranya pada nggak paham atau nggak ngerti ya. Jadi mohon sekali untuk menyaksikan tayangan ini ya, atau nanti mungkin kita bisa hadir lagi untuk menjelaskan lebih jelas lagi dan mungkin kita akan siapkan juga mungkin panduannya ya. Ya, itu ada pertanyaan ya Pak Kang. Ada tanda lagi. Bang Robi Traninet. Apa nanti ongkirnya disesuaikan dengan posisi stokisnya? Ya, betul. Nah, betul, gimana nih Pak Ferry ya? Ada pertanyaan ya, itu bahwa betul, nanti ongkirnya itu disesuaikan dengan posisi stokisnya? Seposisi ini, ya betul, posisi dia ngambil produk di mana. Jadi gini, misalkan contoh nih Pak Ferry ya, saya posisi ada di Lampung. Betul. Posisi ada di Lampung. Makanya ketika ini saya cek dulu, berarti ketika saya pilih produk, pilih fisik, ya kan? Ketika saya pilih fisik, otomatis kan ada pilihan lagi mau dikirim dari kantor atau diambil di stokis. Nah, kalau dikirim dari kantor kan otomatis ada waktu. Ya kan, yang jelas pasti ada biaya kirim, benar. Sama-sama ada ongkos kirim. Betul. Tetapi waktu nyampainya yang berbeda. Betul. Karena kan ketika kita bisa ambil langsung hari itu, dengan kita harus nunggu kan lebih baik kita bisa ambil sendiri. Jadi ketika saya klik ambil stokis, nanti ada pilihan. Ya. Ada pilihan stokisnya berarti ya. Ada pilihan stokisnya, kita pilih stokis Lampung, katakanlah saya pilih stokis Lampung. Nanti setelah itu akan tergenerate lah harga produk dan ongkos kirim. Di situ nanti pas kita ongkos kirim itu nanti bukan di view-nya, nanti pas kita mau ambil ke stokis itu ada stokis fee. Stokis fee itu jadi ibaratnya seperti ongkos kirim. Jadi ongkos kirim dari perusahaan ke stokisnya. Tergolong gitu. Ada tulisannya stokis fee gitu ya? Ya, namanya stokis fee. Oke. Jadi Jadi intinya jadi lebih cepat aja lah. Jadi pas memang tetap sama-sama ada ongkos kirim. Tapi kan kalau yang reguler biasa kirim bisa sampai 3-4 hari gitu kan. Ya. Kalau ke stokis kan langsung hari itu dapat ya kan. Tapi memang ada stokis fee-nya. Oke. Jadi kenapa nggak bukan disebut ongkos kirim, karena kan mitranya datang ke sana. Mitranya datang ke stokis. Nah, mungkin nggak ada ongkos kirim kan, jadi adanya success fee. Success fee adalah biaya yang stokis bebankan untuk mitra-mitra. Iya, karena kan stokis juga kan di situ harus ada biaya perawatan produk di tempatnya ya. Mereka harus melayani mitra-mitra dan bukan hanya mitranya mereka loh. Jadi stokis itu wajib melayani semua mitra. Ya, wajib melayani semua mitra siapapun, bukan hanya mitranya dia. Jadi memang sudah selayaknya sih mereka mendapatkan yang namanya stokis fee ya. Seperti itu. Ada lagi? Kalau sudah punya voucher lalu mengambilnya lewat stokis, apa bisa dikirim juga stokis atau ongkir? Nih, saya bacain ya Pak Ferry ya. Nih, kalau sudah punya, saya punya voucher produk nih. Ketika saya udah punya voucher produk, lalu saya mau ambil katakanlah ke stokis, tetapi di wilayah saya Pak belum ada stokis. Belum ada stokis Pak. Belum ada stokis. Cuman ada sih, mungkin beda kota. Cuman kotanya lebih dekat daripada kantor pusat, gitu Pak. Jadi gini, kalau misalnya untuk stokis, ya sebetulnya ini yang secara ini aja. Kalau dia misalnya punya voucher dia ambil ke stokis. Nah, dari stokis itu otomatis dari penukaran produk itu ada namanya tetap tambahan namanya fee stokis fee. Stokis fee. Oke. Tetapi kalau misalnya mitranya minta stokisnya kirim, nah itu tergantung dari stokisnya mau kirim atau enggak. Karena biayanya pasti akan dibebankan ke mitra dong ya. Selain success fee
stokis fee, juga biaya pengiriman dari stokis ke mitranya. Itu tergantung antara mitra dan stokisnya. Oh, oke. Jadi gini. Jadi kalau misalkan saya klaim voucher, saya awalnya ambil voucher nih. Ya. Nah, ambil voucher itu, kalau ketika ambil voucher berarti kita di awal ya Pak, kita ulangi lagi, ketika saya ambil voucher berarti ketika kita ambil voucher produk berarti saya langsung bayar ya? Langsung bayar. Langsung sesuai bayar dengan harga itu. Sesuai dengan harga produk. Tidak ada biaya kirim. Belum ada biaya kirim. Nggak ada, hanya produknya. Nah, ketika kita mau klaim, betul. Ketika kita mau klaim, barulah ketika kita klaimnya di stokis, barulah muncul fee stokisnya. Betul. Sesuai dengan lokasi. Stokisnya sesuai dengan lokasi. Plus misalkan ketika siapa namanya? Si mitra itu pengen dikirim barangnya, itu nanti kebijakan dari si stokisnya. Ya. Oh, oke. Berarti otomatis kan si mitra akan menghubungi stokis ya. Betul. Pak, saya ngeklaim produk ini. Oke. Ini nggak ada iklan, Kang? Nggak ada, langsung aja. Kalau itu ada yang nanya itu ya? Ada yang nanya lagi, apa tuh? Voucher bisa dijual. Voucher itu sebab gini loh, voucher itu saat mitra beli, skornya sudah masuk. Kalau dijual ke mitra, mitranya nggak dapat skor, mau nggak? Gini. Kayaknya nggak mau loh. Maksudnya gini, ini perlu dijelasin. Memang sih, maksudnya kita perlu, mungkin nanti kita perlu live lagi. Betul. Kita nggak cukup sekali mungkin melakukan informasi ini ya. Kita akan lakukan informasi lagi lah berulang-ulang karena gini, ini kan sesuatu yang baru, nanti takutnya khawatirnya juga informasinya ini belum merata ya Pak Ferry ya. Betul. Jadi kalau informasinya ini belum merata, khawatirnya nanti ada timbulnya adalah pasti komplain lah gitu ibaratnya. Kok begini ya, jadi bingung ya gitu ya. Sebenarnya nggak bingung, jadi sebenarnya arah mudah. Nah, menjawab pertanyaan tadi saya harus luruskan dulu bahwa gini, pertama yang kita beli adalah produk. Nah, cuma yang membedakan adalah dalam bentuknya kita bisa milih. Produk itu bisa langsung berbentuk fisik kita dikirimkan ke kita, atau mau kita simpan dulu di kantor dalam bentuk jadi kalau produk itu kita simpan di kantor, kita akan mendapatkan voucher produk tersebut. Betul? Nah, voucher produk tersebut bisa diklaim bisa di kantor pusat, bisa di kantor pusat atau bisa di di stokis. Nah, nanti ketika mau jual, bukan jual voucher, ya, jual produknya. Jual produk ya. Jual produknya. Jual produknya. Setelah ditukar ya. Karena kalau setelah diklaim, skornya. Karena gini, saat misalnya saya sebagai mitra, saya beli produk dalam bentuk voucher, otomatis produk itu skornya sudah saya dapat. Oh, otomatis masuk skornya. Skornya udah masuk saat itu juga. Jadi kalau ada mitra mau beli voucher dari kita, dia dapat produk doang, nggak ada vouchernya, nggak ada skor dan rabatnya. Oke, perlu ditegasin lagi Pak Ferry bahwa gini, jadi ketika saya pilih voucher itu kan otomatis si skor produk itu sudah masuk ke ID saya ya. Iya, betul. Berarti ketika saya mau jual, berarti tetap aja saya harus jual ke konsumen. Betul. Jadi tidak bisa dijual ke mitra. Samalah kayak misalkan gini, kita beli produk nih, bentuknya fisik. Ya kan pasti skornya masuk ke kita. Betul. Nah, otomatis ketika kita mau jual nggak mungkin jual ke mitra, tapi jualnya ke konsumen. Sebenarnya tidak ada bedanya. Ya, seperti itu ya. Betul. Jelas mungkin ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Oh ya, itu untuk ini Pak, semua bisa ya? Tahu, ini kan sebenarnya bukan bahas stokis ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Bisa. Semua mitra bisnis boleh daftar stokis. Caranya buka aja website stokis, website trinet.co.id, masuk ke menu stokis, itu ada cara menjadi. Ada stokis. Caranya ya? Ada cara. Ada aja. Oke. Ada lagi? Bapak Agus Salim, Ama Agus. Udah ini mana? Bu Nurijat, wah Bu Nurijat ini Blitar ini. Justru bagusnya sistem ini, dengan sistem ini stokis nggak usah laporan. Nah ini dengan adanya Bu Nurijat, buat teman-teman stokis nih, mana nih? Ya kita sekalian bahas stokis berarti ya. Jadi buat teman-teman stokis, kabar baiknya adalah ketika nanti sistem ini laporan, berarti untuk laporan manualnya sudah nggak ada lagi. Stokis sudah. Jadi udah tinggal
klik-klik aja, ya, tinggal klik-klik di VO. Itu loh, betul, betul. Oke, jadi untuk teman-teman stokis nanti ketika sistem ini udah berjalan, maka tinggal klik-klik aja reportnya. Tetap ada report, tapi apa namanya? Nggak perlu input-input ini, tinggal mungkin jadi, meminimize error lah, human error. Ada namanya istilah baru nanti itu apa untuk stokis itu ada namanya delivery request. Jadi produk-produk yang udah keluar, udah diambil mitra-mitra pada ngambil barang di stokis, otomatis kan produk pajangannya keluar tuh. Ya, nah, nanti itu bisa tinggal request untuk bisa dikirimkan kembali gitu. Jadi tidak perlu lagi repot ngisi Excel atau apa ya untuk report manualnya ya. Aman. Iya, betul. Ya, betul Pak Ferry. Betul sekali. Oke. Buat yang baru bergabung ya, mungkin buat yang baru bergabung ini kita harus apa namanya? Ulangi lagi Kak Pak Ferry. Diulang lagi. Harus ulang. Iya, harus direview lagi nih soalnya ini. Nanti di end pasti kita review. Ya, maksudnya gini, ini apa ini kok malah, jadi gini, jangan salah paham lagi, saya tekankan ya, kita bukan jualan voucher loh ini. Betul. Kita bukan jualan voucher ya, itu yang menjadi kunci utama buat teman-teman, jangan sampai salah berbicara. Nanti teman-teman kalau salah berbicara, kita beli voucher, nah nanti dikirain Trainet ini jualan voucher gitu ya. Bukan, Trainet jualan produk. Tetapi untuk teman-teman yang mungkin tidak ada tempat atau malas nyimpen barangnya nih, dia pengen jualan tapi malas nyimpen. Nah, udahlah saya beli aja nih, sambil voucher dulu. Nanti kalau udah ada konsumen beli, baru saya klaim gitu. Ya, kayak gitu, ya bisa kayak gitu. Kalau sekarang kan belum bisa ya. Sekarang mah beli harus simpen sendiri barangnya mah. Betul kan Pak Ferry? Betul. Sekarang harus beli. Kalau mau jualan-jualan, ini ada pertanyaan. Nah, apakah kedepannya, ke depan tuh mana sini? Mitra yang mengumpulkan skor nanti bisa beli produk lewat skor. Hah? Maksudnya? Ini saya gimana ini? Aduh, ini kayaknya harus minum ini apa namanya? Inolah ya, Pak. Ya, biar konsentrasi. Iya. Nah, jadi apakah kedepannya kalau mitra yang mengumpulkan skor nanti bisa beli produk lewat skor? Nah, saya bingung pemirsa. Ini mungkin merasa bahwa dia sudah ngumpulin skor, mungkin voucher kali, mengumpulkan voucher kali mestinya kan, mengumpulkan voucher, beli produk lewat voucher. Mungkin gini maksudnya ya, apakah kedepannya kalau mitra ini mengumpulkan voucher produk, ini harus ditambah ini kayaknya nih, voucher produk ya, voucher produk. Voucher produk. Nah, itu apakah skornya? Iya, kan setiap beli produk skornya masuk ke ID kita gitu. Jadi otomatis skor kita tetap bertambah. Nah, produknya dijual kemana? Ya dijual ke konsumen sama seperti biasa. Seperti saat ini yang terjadi. Seperti itu ya. Cuman saat ini adalah apa namanya nih, misalkan nih ada teman-teman yang sedang di luar negeri, terus dia obat apa namanya vitaminnya atau apa ya, mungkin imunnya mau habis ya, atau gastronya gitu tinggal 1 butir atau 2 butir gitu kan. Nah, dia lagi di luar negeri posisi, ya udah dia tinggal masuk VO, udah ambil voucher dulu, besok baru dia ngeklaim waktu udah sampai di Indonesia kan gitu ya. Bisa kayak gitu berarti? Bisa ya kayak gitu ya. Pokoknya segala ini kita bikin untuk mempermudah ya. Iya, intinya mempermudah. Jadi apa namanya jangan berpikiran bahwa kita ada produk baru lagi namanya voucher. Enggak, salah besar itu ya Pak Ferry ya, betul? Iya betul. Nah, jadi bahwa apa namanya yang kita beli adalah tetap produk. Betul. Itu hanya kita memudahkan. Kita itu hanya berpikiran bahwa kita akan memudahkan atau kita memfasilitasi atau kita mengakomodir. Ya. Nah, intinya ini VO ini kita memudahkan mitra dan stokis. Stokisnya nggak beribet juga kan? Ya, jadi mitra-mitra juga yang ibaratnya contoh nih ya, ada mitra di Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur dari Bandung kan jauh. Betul. Ya kan, jauh pasti kan. Nah, kalau misalkan itu dikirim dari kantor, ya kan, pasti perlu berapa hari, bisa 3-4 hari atau mungkin seminggu gitu kan. Tapi kalau ada nih stokis di pasar, di Bontang ya kan, tinggal ke sana aja gitu. Tinggal dari sana aja kan mungkin cuman perlu waktu 2 hari gitu. Jadi lebih singkat lah. Jadi apa namanya, inilah yang membuat kita menciptakan fitur-fitur baru
untuk memudahkan para mitra gitu. Ada lagi dari YouTube mungkin? Mana? Ada lagi nggak? Oh, belum ada. Kita salam-salam dulu lah. Ya, kita salam-salam dulu nih. Salam-salam sapa Pak Ferry. Pak Ferry mungkin bisa salam-salam nih. Ya, salam buat Ibu Fadilah. Ibu Rasini. Bu Fadilah, ya Bu Rasini. Waduh, kurang beimun katanya. Kurang beimun ya. Waduh. Ya. Nah, apa bisa produk kirim ke luar negeri? Untuk saat ini sudah ada belum fasilitas untuk kirim ke luar negeri, Pak Ferry? Saat ini mungkin belum ya. Belum ya? Belum ada. Kalau mungkin biaya sendiri kali ya, kirim sendiri, kirim ke rumah, dari rumah kirim. Sebab karena untuk Innolife ya, apalagi produk-produk itu, apalagi ke Malaysia ya, ketat sekali untuk produk herbal. Karena mereka menginginnya pakai produk herbal mereka gitu. Kalau kita kirim agak lama, bisa aja disensor gitu. Takutnya seperti itu. Karena kejadian barangnya kita ada kirim tapi nggak sampai-sampai ya, di sana. Takutnya seperti itu. Iya. Kecuali di bawah mungkin ada saudara yang jalan, bawa ya nggak apa-apa gitu. Asal jam banyak-banyaknya bawanya juga sama. Iya. Jadi mungkin belum ada ya. Ini yang melambaikan taman sampean tangan. Bapak Mudahi Rahmat. Ya, salam Pak. Salam LJS juga. Pak. Ya, salam LJS. Bapak Narno. Nanti pas akhir kita review ya, biar yang mungkin yang ya, baru ini kan baru kita join. ada waktu berapa? Masih ada sekitar 15 menit lagi nih. Kita ulangi lagi, coba kita review lagi dari awal, Pak. Ya, review ya. Jadi perubahan di virtual office ya, perubahan di virtual office itu akan ada di menu penjualan produk, pembelian produk. Ya. Kalau sebelumnya pas beli produk itu langsung kan pas pilih produk langsung pilih kantor pusat atau kirim ke alamat. Iya. Ya. Sekarang beda, perubahannya adalah saat Anda saat pilih produk terus lanjut, ya, Anda tinggal pilih, ada dua pilihan option. Jadi dua pilihan, mau sebagai produk fisik atau voucher. Gitu. Jadi produknya bisa dimasukkan jadi dalam bentuk voucher. Yang voucher itu bisa ditukarkan di mana aja dalam bentuk produk, di showcase atau di kantor pusat vouchernya. Ntar. Jadi gini, kalau sekarang itu beli produk di VO ya, beli produk di VO, tinggal masuk menu produk, lalu pilih beli produk, ya kan? Setelah dipilih produknya yang mana, tentukan produknya yang mana yang mau dibeli, mana lanjutkan kan, muncul tuh skor nominal dan lain. Lalu lanjutkan, setelah lanjutkan akan muncul alamat biasanya. Ada pertanyaan, bahwa itu mau dikirim dari kantor atau mau diambil di kantor gitu kan. Nah, kalau sekarang nggak begitu. Iya, betul. Nah, tadi setelah klik lanjutkan tadi, maka akan muncul dulu pertanyaan. Betul? Ya, betul. Muncul pertanyaan bahwa muncul pertanyaan mau diambil dalam bentuk fisik produknya atau dalam bentuk voucher. Gitu. Nah, kalau misalkan kita pilihnya karena kita mikir, wah, ya udah nanti aja lah, belum ada pembeli, mendingan simpen di kantor aja kan aman nih. Yang penting saya punya produk nih, gitu kan? Ya udah, simpen aja dulu produknya. Nanti ketika sudah ada pembeli baru saya klaim. Betul Pak. Nah tapi ketika saya pilih voucher, klik, udah pilih voucher, nanti akan muncul nominal harganya. Betul, muncul. Muncul nominal harga, tinggal langsung kita melakukan pembayaran. Gitu aja Pak. Ya. Pembayaran. Simple ya. Simple. Nah tapi ini ya, mungkin tadi yang nanya lagi, bisa pakai PUT? Untuk voucher tidak bisa ya. Tidak bisa pakai PUT. Hanya untuk saat ini untuk voucher itu, karena voucher itu nilainya sudah pasti gitu. Nilainya sudah pasti, bukan berdasarkan dari PUT. Sementara ini voucher itu hanya dengan menggunakan e-money, transfer BCA atau transfer bank mandiri. Oh, oke. Kalau saya pilihnya bentuk voucher, untuk saat ini belum tersedia fitur pembayaran menggunakan PUT. Betul. Gitu ya. Jadi kalau saya memilihnya kalau memilihnya voucher, berarti pilihannya hanyalah saya bisa menggunakan e-money, terus mandiri BCA. sama BCA. 3 itu. Ya. Oh, oke. Kalau misalkan saya pilihnya produk. Produk
otomatis seperti sebelumnya ada. Kalau saya pilih produk, kita mulai dari awal. Saya masuk VO, ya, pilih menu produk, lalu beli produk, saya tentuin barang yang dibeli, lalu klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, saya pilih bentuk fisik. Nah, setelah bentuk fisik, apa itu langsung bayar juga atau? Pilih juga. Pilih lagi. Pilih juga kantor pusat, seperti yang itu kantor pusat, tapi ada option pilihan kedua atau stokis. Oh, pilihannya berbeda. Tetap jadi. Kalau tadi yang pertama adalah memilih bentuknya fisik atau voucher. Setelah saya pilih fisik, lalu ada muncul pilihan kedua yaitu mau diambil di kantor pusat atau di stokis. Oh, oke. Nah, kalau saya pilih stokis. Betul. Setelah saya pilih stokis, muncul menu apa? Langsung pembayaran. Pilih dulu stokisnya, kan ada menu stokis di mana, dipilih. Oh, langsung ke jadi pembayaran sama aja. Berarti kan milihnya klik stokis dulu, baru muncul nama stokisnya. Iya, nama stokisnya banyak gitu. Baru pilih yang mana stokisnya. Setelah itu baru melakukan pembayaran. Nah, kalau pembayaran yang di stokis atau berbentuk fisik ini, dia masih sama. Fitur pembayarannya masih 3 tadi. Kalau coba kita lihat dulu ya, bentar di optionnya. Nah, kalau yang di kantor pusat atau ambil sendiri, yang dikirim sendiri itu tetap masih ada bisa menggunakan PUT. Masih bisa. Oh, jadi PUT. Kalau misalkan yang berbentuk fisik, yang bentuknya fisik, fitur pembayarannya ada tambahan ya? Iya, pokoknya fisik mau yang kantor pusat atau stokis masih bisa menggunakan PUT. Iya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan ketika saya membeli dalam bentuk saya ambil dulu dalam bentuk voucher produk, itu fitur pembayarannya hanya ada 3, yaitu e-money, Mandiri, dan BCA. Tetapi kalau ketika saya ambil dalam bentuk fisik, itu fitur pembayarannya ada 4, yaitu e-money, PUT, Mandiri, sama BCA. Oh, gitu. Oke, ini ada pemberitahuan apa ini? Yang itu bukan, mungkin kita ada sesuatu yang surprise. Oh iya, jadi setelah kita ini akan ada lagi live. Lanjutan ya, bro. Oke, ini dari teman-teman ini ada info bahwa setelah ini akan ada sesuatu yang pokoknya informasi yang nggak kalah menariknya lah ya. Nggak kalah menariknya, nggak kalah dahsyatnya mungkin. Saya yakin ini kalau saya ngelihat tadi meetingnya ya, itu harusnya luar biasa. Maksudnya gini, itu nanti menjadi kejutan lah buat teman-teman. Jadi saya nggak akan buka, tapi saya akan sampaikan di sini bahwa setelah ini akan ada live lagi ya. Setelah ini akan ada live lagi untuk sesuatu atau ada program baru ya. Ada sebuah program atau apa Pak Ferry sebutnya? Mungkin lebih contohnya itu promosi kali ya. Promosi, ada promo terbaru. Oke. Ada promo terbaru dari Trainingnет ya, teman-teman jangan sampai kelewatan nih, harus tetap stay tune. Bahasanya segitu ya, stay tune. Harus tetap pasang mata, pasang telinga, pantau terus. Pokoknya pantang terus di live FB dan IG juga. Dan juga di sosmed lah ya, di media sosialnya Petren. Jadi habis ini akan ada promo terbaru. Mohon jangan kemana-mana, tetap harus pantengin terus karena ini sangat luar biasa ya. Betul. Sangat luar biasa. Dahsyat sekali. Pokoknya untuk mitra kita berikan yang terbaik. Oke, siap. Itu adalah komitmen kita ya. Jangan lupa juga kalau misalkan ada kendala atau apa, tetap terus langsung hubungi di live chat ya. Nah, ada live chat, jadi masuk ke web trainingnет.co.id, pojok kanan bawah itu ada logo atau simbol chat itu warna biru, tinggal diklik aja. Nah, teman-teman kalau misalkan ada kendala atau pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke sana ya. Ini kita review lagi Pak Ferry ya, sekali lagi bahwa akan ada fitur baru untuk pembelian produk di VO Trainingnет ya, buat mitra-mitra Trainingnет di seluruh dunia. Akan ada fitur baru untuk pembelian produk di VO ya. Insya Allah akan dirilis minggu depan atau di launching minggu
depan. Insya Allah, semoga kita doakan. Semoga lancar ya Pak Ferry ya. Karena memudahkan. Ya, karena memang tujuannya untuk memudahkan semuanya sih ya. Jadi, nah, fiturnya apa? Fiturnya adalah ketika kita belanja produk, nanti itu ya akan ada pilihan. Betul. Nah, produk itu bisa diambil, saya mau ambil dalam bentuk fisik langsung, ataukah untuk saat ini saya mendingan ambil voucher produk dulu deh, karena katakanlah saya masih di luar negeri, katakanlah ya, saya belum ada yang beli nih, saya mau jualan dulu tapi produknya mungkin nyimpannya di mana, di kantor dulu lah gitu ya, katakanlah kayak gitu. Jadi ada dua pilihan nih, teman-teman bisa ambil dalam bentuk fisik atau ambil dalam bentuk voucher produk ya gitu. Nah nanti voucher produk bisa diklaim di mana aja, boleh diklaim di stokis, boleh diklaim ke kantor pusat gitu ya. Untuk saat ini belum ada regulasi atau aturan untuk batas maksimal penukaran dari voucher produk tersebut. Ya, nah, cuman nanti ketika ada update kita akan update lagi. Ya, karena kan ini juga kan masih di review terus, dibahas dan direview ya di teman-teman. Nah, yang kedua kalau untuk belanja produk pun sekarang ada pilihan ya, nggak langsung bisa alamat atau barang, tapi kalau misalkan teman-teman pilih fisik, nah itu akan ada pilihan lagi mau ngambilnya di kantor pusat atau di stokis. Nah, tentuin aja stokisnya mana. Tujuannya apa ya? Tujuannya ketika teman-teman belanja ke VO, melalui VO maksudnya, lalu harus dikirim dari kantor ke tempat teman-teman, mungkin memerlukan waktu lama ya, bisa 6 hari 7 hari, apalagi ini ada pandemi kan, biasanya ada daerah-daerah yang agak sulit dimasukin ya paket gitu. Nah, tetapi kalau ada stokis di daerah, belinya tetap di VO. Belinya tetap di VO, tetapi nanti tinggal ngambil di stokis. Nah, kan lebih cepat. Ya, lebih cepat seperti itu. Kalau yang buru-buru ya, urgent butuh banget ya. Ya. Sampai ada yang benar-benar urgent butuhnya sekarang, nggak mungkin kalau dari Bandung kirim. Ya, betul. Ketika kita perlu yang urgent, memang baiknya adalah diambil di stokis itu. Nah, ada lagi nggak Pak Ferry yang mau diupdate? Mungkin ini cukup ya. Mungkin untuk yang pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyain ke live chat atau di sosial media juga. Nanti kita akan selalu update lah. Mungkin kita akan tambah artikel di website juga kan ya. Nanti kita akan ini aja, maksudnya gini, ketika emang ini nanti insya Allah minggu depan dirilis, kita masih ada waktu beberapa hari ini, mungkin Jumat atau lusa ya. Kita bisa Jumat itu lusa ya benar ya. Jadi kita akan bisa review lagi atau kita berikan informasi lagi, kita bisa live lagi mungkin dengan tampilan-tampilan tutorial atau tampilan visualnya biar kita siapkan dulu. Jadi teman-teman bisa ada gambaran juga nih, udah ada bayangan, oh kayak gini alurnya seperti ini gitu Pak Ferry ya. Gitu ya. Oke, ini waktunya sudah habis. Oke, baik. Udah habis nggak berasa ya, aduh ngecap kita hari ini. Tapi tetap harus semangat ya. Tetap puasa. Tetap puasa. Jadi buat teman-teman Trainet yang sudah menyaksikan kita hari ini atau kali ini, terima kasih banyak. Terus jangan lupa nih linknya di share karena ini informasi sangat penting sekali. Lalu yang kedua, jangan kemana-mana. Setelah ini ada informasi yang lebih luar biasa lagi ada promo yang sangat luar biasa lagi untuk teman-teman Trainet. Jangan kemana-mana, oke? Nah, untuk kali ini saya pamit dulu dengan Pak Ferry. Pak Ferry terima kasih atas waktunya. Teman-teman juga terima kasih yang sudah menyaksikan di sana. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.